warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Gipa. Ibu hari ini akan bercerita tentang seorang nabi tapi juga seorang raja. Emang ada? Ada dong. Siapa ya? Kalau mau tahu, dengarkan baik-baik ya. Duduk diam, lipat tangan. Oke. Nabi Zulkifli. Anak-anak ibu yang saleh dan salehah, Nabi Zulkifli adalah anak dari Nabi Ayub alaihi salam. Di masa Nabi Zulkifli dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Yasa. Raja Yasa sudah sangat tua, tapi sayang beliau tidak dikaruniai seorang anak. Maka suatu hari Raja Yasa pun gelisah. Aku sudah sangat tua, tapi aku tidak juga mempunyai keturunan. Bagaimana nanti kalau aku mati? Siapa yang akan memimpin kerajaan ini? Nah, anak-anak, kemudian Raja Yasa mengumpulkan seluruh rakyatnya di lapangan yang sangat luas. Di sana, Raja Yasa berkata kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku, aku sudah sangat tua. Kalian tahu, aku tidak juga mempunyai keturunan. Aku ingin salah satu dari kalian dapat menggantikan aku menjadi pemimpin negeri ini. Tapi aku mempunyai 3 syarat. Siapa saja yang dapat memenuhi 3 syarat ini, dia dapat menggantikan aku menjadi pemimpin negeri ini." Nah, anak-anak, ternyata Raja Yasa mempunyai 3 syarat loh agar dapat menggantikan beliau menjadi raja negeri. Syarat yang pertama, dia harus seorang yang rajin berpuasa. Yang kedua, rajin sholat malam. Dan yang ketiga, dia tidak suka marah. Nah, anak-anak, kira-kira ada tidak ya rakyat-rakyatnya yang dapat memenuhi 3 syarat ini? Semuanya saling berpandangan. Kamu berani nggak? Aku kan gak pernah sholat malam. Kalau kamu? Aku juga tidak. Kalau gitu, kita tidak jadi memenuhi syarat ini. Iya. Nah, anak-anak, dari banyaknya orang, tidak ada satupun yang mengacungkan jari. Tetapi, ada seorang pemuda yang mengangkat tangannya dengan sangat yakin. "Saya siap, wahai raja." Nah, kira-kira siapa ya pemuda ini? Dialah Zulkifli. Setelah mengulangi 3 kali pertanyaan, yang menjawab hanyalah Nabi Zulkifli. Maka diangkatlah Nabi Zulkifli menjadi raja menggantikan Raja Yasa. Anak-anak, ternyata ada yang tidak suka loh ketika Nabi Zulkifli menjadi raja. Siapa ya yang tidak suka? Yang tidak suka ketika Nabi Zulkifli menjadi raja adalah iblis. Aku tidak suka Zulkifli menjadi raja. Dia orang yang soleh, suka berpuasa di siang hari, suka sholat malam, dan dia tidak suka marah. Aku benci dengan orang seperti ini. Aku harus mencari cara bagaimana supaya Zulkifli tidak menjadi raja. Bagaimana ya? Iblis pun mencari cara. Aku akan menyuruh setan untuk menggoda Zulkifli. Dipanggillah temannya
setan. Setan, sini. Iya, ada apa? Kau lihat itu, ada seorang soleh yang akan mencari raja. Ini tidak baik. Aku tidak suka pemimpin yang soleh. Lalu gimana? Goda Zulkifli supaya dia tidak dapat menjalankan amanahnya. Caranya gimana? Kamu tuh gak pinter. Aduh, sakit. Sini aku kasih tahu. Zulkifli berjanji supaya dia tidak akan marah. Kita gagalkan supaya dia marah. Maka dia gagal menjadi hamba yang menjalankan amanah. Baiklah. Tapi kayaknya susah ini. Zulkifli kan suka berpuasa, suka sholat malam. Aku gak sanggup. Kamu harus sanggup. Aku tidak berani. Berani ya? Gak. Nanti aku kasih hadiah. Mau. Berani. Gak, aku gak berani. Nah, anak-anak, ternyata setannya tidak mau menggoda Nabi Zulkifli. Maka iblis pun yang turun tangan. Singkat cerita, iblis mulai menggoda Nabi Zulkifli. Bagaimana ya cara iblis menggoda Nabi Zulkifli? Nah, iblis tahu anak-anak, kalau Nabi Zulkifli suka beristirahat di siang hari. Karena malam harinya akan dipakai untuk beribadah dan sore harinya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kerajaan. Nah, ketika siang hari tiba, iblis mulai berubah menjadi orang tua. Pura-pura menjadi orang tua yang teraniaya. Wahai Nabi, tolonglah aku. Aku adalah orang tua yang teraniaya. Nabi Zulkifli membuka pintunya. Ada apa, wahai orang tua? Wahai Nabi, tolonglah aku. Aku mempunyai masalah dengan kaumku. Wahai kakek tua, datanglah esok hari ketika sore hari tiba. Aku menyelesaikan masalah-masalahku pada sore hari. Datanglah besok. Nah, anak-anak, ketika sore hari tiba, Nabi Zulkifli tidak mendapati orang tua ini. Tapi ketika siang hari istirahat, orang tua ini datang lagi. Begitu anak-anak sampai 3 hari berturut-turut. Nah, di hari yang ketiga, Nabi Zulkifli berpesan kepada penjaganya agar tidak memberikan pintu masuk kepada siapapun karena Nabi akan beristirahat. Nah, orang tua tadi tetap mau masuk tapi tidak diperbolehkan. Orang tua tadi ada melihat sebuah lubang. Karena dia adalah jelmaan iblis, dia bisa masuk, berubah menjadi asap, lalu masuk ke kamarnya Nabi Zulkifli. Wahai orang tua, siapa kau sebenarnya? Hai Zulkifli, aku pada dasarnya tidak suka kau menjadi raja. Aku ingin menggugurkan amanahmu agar engkau marah. Nah anak-anak, akhirnya Nabi Zulkifli tahu kalau orang tua tadi adalah jelmaan iblis. Maka dengan pertolongan Allah dan mukjizat dari Allah, Nabi Zulkifli tidak terpancing emosi. Beliau tidak marah. Maka selamatlah amanah yang diemban oleh Nabi Zulkifli agar menjadi orang saleh yang menjaga amanah. Nah anak-anak, itu tadi kisah tentang Nabi Zulkifli. Apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Zulkifli? Yang pertama, anak Islam harus apa? Nabi Zulkifli tadi jadi apa? Memimpin kerajaan. Nah, jadi kita harus mencontoh Nabi Zulkifli, siap menjadi pemimpin.
lain. Yang kedua apa anak-anak? Hindari marah, seperti Nabi Zulkifli tadi. Ingat, ada sebuah hadis Nabi, jangan suka marah. Gimana hadisnya? Ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'ob walakal jannah. Jangan engkau marah, maka bagimu syurga. Nah, itu dia tadi kisah tentang Nabi Zulkifli. Gimana perasaan anak-anak? Senang tidak mendengar kisah Nabi Zulkifli? Senang? Alhamdulillah. Nah, besok jangan lupa datang ke sekolah lagi ya, karena ibu guru akan bercerita tentang seorang nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Nah, penasaran kan? Oke, berarti besok datang lagi ke sekolah ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.